Video perdana ini saya kasih judul Tantangan Filsafat Kontemporer. Jadi apa yang dimaksud dengan tantangan filsafat kontemporer ya? Tantangan filsafat kontemporer itu adalah isu-isu yang berkembang pada masa era kontemporer. Kemudian dievaluasi, dianalisa dengan menggunakan filsafat. Nah, apa filsafat kontemporer itu? Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa kontemporer itu bisa menunjuk pada isu-isu kontemporer, akan tapi sudut pandang filsafat juga beragam. Nah, kita nanti akan memilih satu pengertian filsafat yang klasik gitu. Jadi filsafat dalam pengertian klasik, di mana kita akan membedah bagian filsafat yang utama, yaitu dari Aristoteles. Nah, apa saja tantangan-tantangan kontemporer itu? Di antaranya yang pertama, tantangan memahami filsafat Pancasila secara kontemporer. Nah, kita ketahui bahwa Pancasila adalah dasar negara Republik Indonesia dan juga sebagai filsafat negara. Namun belakangan keberadaan atau eksistensi Pancasila itu sendiri dianggap bukan filsafat dan hanya satu nilai yang tidak memiliki hubungan sama sekali dengan filsafat. Nah, hal ini perlu direspon dengan kacamata filsafat yang proporsional. Tantangan yang kedua adalah tantangan tentang makna dan tujuan hidup, mana yang palsu dan mana yang hakiki. Sebagaimana pelajaran filsafat dimanapun, pasti tidak akan terlepas dari makna dan tujuan hidup ya. Sebagaimana ini adalah pertanyaan agama. Agama mengajak manusia untuk mempertanyakan dirinya tentang makna hidupnya, tujuan hidupnya, yang seringkali menganggap bahwa makna hidupnya itu dikiranya itu hakiki, namun sebenarnya adalah palsu. Nah, di sini filsafat membantu mengurai apakah tujuan dan makna hidup kita ini sudah hakiki atau masih palsu. Yang ketiga, tantangan tentang ragam pandangan dunia yang membingungkan. Kita ketahui bahwa pandangan dunia itu ada yang berasal dari agama, ada yang berasal dari filsafat, ada yang berasal dari dunia ilmiah, ada yang berasal dari mistisisme irasional, ada pandangan dunia yang berasal dari mistisisme akan tetapi rasional. Nah, sebenarnya inilah isi dari worldview. Terkadang kita menganggap salah satu sumber rujukan menjadi rujukan utama dan meniadakan yang lain. Nah, dari beragam rujukan itu, filsafat dalam arti metode rasionalnya bisa menganalisa dan membandingkan antara rujukan satu dengan yang lainnya sehingga nanti tergambar jelas dan harapannya tidak menimbulkan kebingungan bahwa rujukan itu ada banyak jalan. Tantangan selanjutnya adalah tantangan ketidakpastian ragam aliran filsafat seperti aliran relativisme ekstrim, agnostisme ekstrim, kemudian ateisme ekstrim, empirisme ekstrim, positivisme ekstrim, hedonisme ekstrim, materialisme ekstrim. Nah, filsafat ini mengajukan satu aliran yang membuat manusia kadangkala terlena dan terbubuk dengan adanya filsafat-filsafat yang penuh dengan ketidakpastian, padahal filsafat itu adalah satu jalan, satu ilmu yang tidak mesti harus berawal dan berakhir dengan kebingungan. Ada satu filsafat yang dimulai dengan satu estimasi adanya titik permulaan dan titik akhir yang jelas. Nah, di sini filsafat akan memberikan atau mengajukan satu filsafat yang relatif pasti dibandingkan dengan ragam aliran yang cenderung sebaliknya. Yang kelima adalah tantangan tentang kenikmatan kekayaan, di mana bahwa satu upaya dari manusia untuk keluar dari kelemahannya tentu juga menimbulkan
permasalahan tersendiri, dan kadangkala kekayaan ini atau katakanlah imbas dari paham kapitalisme di masa sekarang ini seolah-olah tanpa akhir, ya. Satu keinginan tanpa akhir dari sekelompok atau individu manusia yang menikmati kekayaan demi kekayaan tanpa tujuan akhir. Nah, di sini filsafat memberikan satu evaluasi bahwa apa yang kita capai ini harus harus dievaluasi dan harus mencapai titik imbangnya. Yang keenam adalah tantangan rasionalitas agama dan filsafat dalam menjawab tantangan kekinian. Kita tahu bahwa banyak sekali paham-paham di dalam agama yang tidak menawarkan rasionalitas, bahkan irasionalitas, sehingga pertanyaan-pertanyaan kontemporer tidak bisa dijawab dengan tuntas. Nah, filsafat di sini memberikan evaluasi dan membantu agama untuk merespon isu-isu aktual secara proporsional dan tentunya juga rasional. Yang ketujuh, tantangan filsafat dalam menjawab dinamika klaim validitas dan kemandirian ilmu. Di dalam aliran filsafat banyak sekali yang mengklaim tentang validitas kebenaran salah satu perspektif saja, dan menganggap bahwa perspektifnya adalah mandiri, satu ilmu yang mandiri, tidak berhubungan dengan yang lainnya. Seperti misalnya klaim positivisme bahwa ilmu yang sah satu-satunya adalah melalui validitas indera. Kemudian juga empirisme mengeklaim bahwa pengetahuan yang valid hanya didapat dari pengalaman manusia. Nah, filsafat di sini secara rasional membantu mengevaluasi validitas satu perspektif, dan adanya keyakinan akan kemandirian ilmu itu sebenarnya juga ketika bisa dievaluasi, maka validitas ilmu itu tidak serta-merta hanya indera atau pengalaman manusia, bahkan keyakinan dari empirisme dan positivisme sendiri masih menggunakan basis logika dan matematika, padahal logika dan matematika tidaklah berasal dari pengalaman manusia. Logika dan matematika tidak berasal dari indera, dan dia hanyalah satu rujukan yang diolah di reasoning dari akal manusia. Nah, di sini fungsi filsafat juga memberikan satu evaluasi. Tantangan selanjutnya adalah tantangan di era revolusi industri 4.0, di mana produk dari revolusi industri 4.0 ini membawa satu kemajuan informasi teknologi yang menyatu dengan perkembangan dari riset-riset biologi, sehingga kedirian manusia antara yang asli dengan dunia digital menyatu menjadi blend, sehingga menantang pada kedirian manusia yang pada akhirnya juga mampu mendefinisikan ulang atau men-trigger atau memicu untuk mendefinisikan ulang apa itu yang dimaksud dengan realitas digital. Apa bedanya realitas digital dengan analog? Kemudian juga selain definisi realitas, juga kedirian diri manusia yang terhubung dengan dunia digital yang sebenarnya adalah kita ciptakan sendiri. Di era revolusi industri 4.0 juga menimbulkan banyak korban, diantaranya adalah korban dari para orang tua, elit-elit penguasa yang begitu sangat open menerima terhadap kehadiran adanya revolusi industri 4.0 ini, seolah-olah ini adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan dan menjadi kewajiban untuk diaplikasikan secepatnya. Nah, dengan demikian ini adalah problem orang tua yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak, yang kadangkala itu membutuhkan satu jawaban-jawaban atau perspektif yang lebih dalam karena berkaitan dengan masalah keamanan, masalah dengan nasionalisme, masalah dengan negara yang tentunya juga menantang untuk dijawab.
Tidak hanya problem orang tua, juga revolusi industri ini mempengaruhi orang-orang milenial atau mungkin juga anak-anak kecil yang menjadi korban dari kemajuan teknologi seperti kecanduan mobile phone yang membuat kerusakan jiwa dan otak dari anak kecil itu tidak terelakkan. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat.